Jadi welcome to, kalian perhatiin ya, di sini dia langsung hot reload ya, jadi tanpa kita save juga dia langsung tanpa kita nge-run. Kalau di Android Studio kan kita harus klik build lagi, run lagi gitu. Welcome to channel Asep IT itu ya. Nah, berubah langsung kan. Halo guys, welcome back to my channel Asep IT yang selalu berbagi tentang dunia komputer, dunia pemrograman, dan dunia komputer lainnya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan menjamah ke React ya, React Native. Oke, di dalam video tutorial kali ini saya akan setup project di React Native CLI ya. Oke, langsung aja saya sudah siapkan link dokumentasinya yang saya ambil dari React Native resminya ya. Oke, di situs resmi React Native-nya itu ada dua metode pembuatan projectnya ya, bisa menggunakan Expo CLI dan bisa menggunakan React Native CLI. Di sini saya akan mendemokan menggunakan React Native CLI. Oke. Jadi kalau kita baca dokumentasinya, di sini kita pertama harus install Node.js, ya kan? Pastikan kita udah install Node.js. Sama juga install Watchman. Kita cek dulu ya Node.js-nya. Node apa? Nah, di sini saya udah install Node.js-nya ya. Kalau Watchman juga saya udah persiapkan. Ini saya kebetulan sudah saya siapkan ya sebelum membuat projectnya. Nextnya kita harus menginstal Java Development Kit. Ini fungsinya buat apa? Nanti kan kita project React Native ini kita sekali development ada dua output gitu. Satu iOS, kedua bisa juga Android gitu. Namun di kesempatan kali ini saya nanti outputnya akan saya demokan di Android. Oke, kita lanjut. Pastikan sudah menginstal. Nih, tahapan ini sebenarnya namanya software dependency ya. Jadi di sini software dependensinya butuh Node.js, Watchman, sama di sini OpenJDK ya. Java Development Kit. Nextnya kita install Android SDK. Android SDK itu apa? Ini sebenarnya dipakainya Android SDK hanya untuk ADV-nya atau Android Virtual Device-nya gitu. Tapi kan dia membutuhkan ini Android SDK ini. Jadi sebelum kita membuat projectnya, pastikan juga karena kita mau merunning project React Native-nya di Android, jadi pastikan Android Studio-nya sudah keinstall. Oke, lanjut. Ini hanya kebutuhan aja ya, kebutuhan di ininya di Android-nya seperti biasa ya. Ini saya juga udah install. Tapi sebenarnya si editor Android Studio-nya tidak digunakan sepenuhnya ya. Kita hanya menggunakan fitur AVD-nya ya, AVD Android Virtual Device. Gitu ya. Jadi kita nggak nge-modding di Android Studio-nya. Next. Nah, ini configure Android Home-nya ya, ini biar ketika dipanggil sama si si React Native-nya ini udah kepanggil gitu. Jadi di sini pastikan di base profilnya ini ya, atau base HRC nih. Atau kalau kalian pakai ZSHRC nih, saya juga pakai ZSHRC. Nih, ZSHRC. Ini bisa kalian ikuti nih. Jadi kalau kalian biar pasti kalian di patch aja semua. Ini misalkan di saya ini, kalau kalian bisa ini cd pim.base profile. Nih kan di sini udah ada pim. Saya ini pakai pim ya. ZSHRC.
Di sini juga ada. Jadi pastikan aja di patch di semua gitu. Environment variabelnya. Jadi nanti ketika kita buat project React Native-nya sudah memanggil apa yang dibutuhkan, udah ada siap semua. Oke. Nah, disinilah awal mula kita akan membuat project baru gitu. Nah, di sini sebelum kita membuat project baru ini, pastikan ya yang saya review kembali, pastikan yang tadi dibutuhkan sudah terinstall semua ya. Oke. Oke, kita akan coba memulainya. Di sini ada satu sintak npx React Native ini. Di sini awesome project itu maksudnya nama projectnya. Kita coba ya. Misalkan saya di sini projectnya data mobile. Oke, kita coba bikin project. Enter. Nah, di sini memakan waktu lumayan ya, karena ini download template default-nya. Ini nanti akan memakan koneksi internet ya. Jadi pastikan koneksi internetnya memadai. Ya guys, setelah saya coba praktekkan sintaknya, sintak apa nih, npx React Native ini nama projectnya, itu menemukan kendala error install CocoaPods dependency. Nah, setelah saya lihat di sini ada notif React require CocoaPods version 1.10.1. Nah, sedangkan di saya adanya 1.10.0, padahal beda 1 poin aja guys. Tapi bermasalah menjadi fatal ya. Projectnya tidak bisa kebuat. Nah, akhirnya saya mencari solusi, beberapa sintak sudah saya coba namun tetap gagal juga. Gitu. Dan akhirnya saya nemu sintaknya. Jadi di sini kita harus memasukkan versi React Native-nya yang sesuai dengan CocoaPods-nya ya, maksudnya yang kompatibel dengan CocoaPods versionnya. Di sini saya memasukkan React Native versionnya 0.63.4. Jadi kalau CocoaPods kita tadi versi berapa? 1.10.0, ini saya udah coba kompatibel dengan React Native version 0.63.4. Nah, ini ada hasilnya ya. Setelah saya jalankan sintaknya, ini downloading template, gitu kan, semua berjalan dengan normal dan lancar. Oke. Di sini kita dikasih instruksi. Nih, jika kita ingin menjalankan lewat iOS gitu ya, kita tinggal bisa jalankan komen ini, nanti dia akan membuka sebuah device virtual iOS-nya ya. Namun jika kita ingin menjalankan lewat Android, jadi aplikasi kita itu sesuai dari teknologi React Native-nya ya, dia sekali modding ibaratnya gitu ya, ada dua output ya, iOS sama Android. Nah, kita akan coba jalankan di Android aja ya guys. iOS juga sebenarnya bisa, tapi kita jalankan di Android yang lumayan ringan kalau menurut saya. Kita jalankan ya. Ini sebenarnya nih cd volume data mobile awesome project. Maksudnya ini directory project kita. Nih, di sini saya udah direktorinya udah di mobile, kita tinggal masuk aja cd awesome project. Oke. Coba di sini. Nah, di sini. Kita coba jalankan ya. npx React Native run Android. Coba kita ketik manual. npx React Native run Android. Enter. Oke, kita tunggu apakah bekerja dengan baik atau enggaknya. Mohon bersabar. Oke, React Native kita bekerja dengan baik ya, projectnya ya, di setup dengan baik. Di sini ada sebuah tampilan
open up app.js to start working on your app. Oke, jadi seperti ini pas pertama kali kita bikin project pakai React Native CLI. Coba kita buka ya. Di sini saya menggunakan text editor Visual Studio Code. Jadi yang tadi saya info di video awal-awal bahwa Android Studio-nya tidak kita gunakan sebagai text editor ya, tapi kita hanya menggunakan sebagai AVD atau Android Virtual Device. Oh ya guys, kalau ada yang ditanyakan jangan sungkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, kita cari di mobile ya project kita tadi. Awesome project, open. Oke. Nah, seperti inilah projectnya ya. Kalau pakai React Native CLI, di sini ada 2 folder, Android dan iOS. Nah, di sini folder defaultnya ya. Jadi dipastikan kalian mempunyai basic untuk React Native-nya ya. Ini React Native ini kalian kalau ada basic di JavaScript nggak terlalu jauh sih. Nah, di sini masih ini ya, masih dia rebuild ya. Nah, di sini kita pastikan si node-nya sudah berhasil 100% ya build-nya ya. Nih, masih downloading JavaScript bundle-nya kan. Kita tunggu. Oke guys, kita coba ya. Jadi ternyata dia tampilan defaultnya seperti ini ya. Kita coba implementasi edit sedikit teks buat pemanis. Misalkan di sini PJS-nya kita ganti editment. Kita ganti menjadi welcome. Tuh, kalian perhatiin ya, di sini dia langsung hot reload ya, jadi tanpa kita save juga dia langsung tanpa kita nge-run. Kalau di Android Studio kan kita harus klik build lagi, run lagi gitu. Welcome to channel Asep IT. Gitu ya. Nah, berubah langsung kan. Nah, seperti itulah guys, pertama kali membuat project di React Native CLI. Oke. Sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan jangan lupa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subrek-nya guys. Oke, buat memotivasi channel saya. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi.